Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah permasalahan yang saat ini masih menjadi trending dan pembahasan hangat, terutama dari kalangan dulur-dulur PSHT. Dulur-dulur semua harus tahu, jadi di Tokopedia kemarin ditemukan sebuah produk yang di sini produknya itu sangat gimana dulur-dulur? Kita sebagai warga PSHT terutama, kita sangat miris sekali. Kenapa barang atau benda seperti ini bisa diperjualbelikan secara online? Ini menurut saya harus kita bahas secara serius dulur-dulur. Karena dunia perdagangan seperti sekarang ini, di era globalisasi seperti sekarang ini saya rasa mempersulit para pengurus untuk memantau atau memonitor segala perkembangan yang dilakukan oleh warga-warga atau anggota-anggotanya dalam melakukan suatu hal. Yang dimana sebenarnya pengurus ini tahu di luar sana tanpa seizin mereka, walaupun segala hal yang tercantum seperti di PSHT ini sudah memiliki hak paten, masih banyak saja oknum-oknum yang di sini memperjualbelikan seperti atribut, kaos, sakral dan sebagainya. Para pengurus tidak mengambil tindakan karena itu berkaitan dengan memutus rezeki seseorang. Tapi kalau sudah seperti ini dulur-dulur, bagaimana menurut dulur-dulur semua? Memperjualbelikan buku materi senam jurus di Tokopedia, makin pusing dulur-dulur. Namun dulur-dulur semua tidak perlu khawatir, karena permasalahan ini sudah mencapai titik terang, di mana si pelaku atau si penjual ini, penjual produk ini sudah membuat sebuah klarifikasi. Mungkin bisa kita tonton sebentar klarifikasi dari anggota yang menjual produk ini. Pun membaca menyatakan bahwa saya Imam Tirmidzi, alamat Desa Kedondong RT 13 RW 04 Tulangan Sidoarjo, nomor telepon 0821 322 4260, menyatakan bahwa saya tidak menjual belikan buku materi senam jurus organisasi PSHT. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti dan saksi saya memperjualbelikan tersebut, saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini tanpa ada unsur paksaan dan penuh kesadaran. Sidoarjo 21 Maret 2021. Nah dulur-dulur, itu tadi adalah video klarifikasinya. Saya yakin dulur-dulur semua emosi dengan permasalahan yang dulur-dulur lihat ini. Tapi kita tanggapi secara bijak dulur-dulur. Para pengurus pun juga menghimbau buat kita semua jangan sampai melakukan tindakan main hakim sendiri. Walaupun saya rasa pasti prinsip dulur-dulur semua sama seperti saya. Kita mendapatkan materi tersebut susah payah kan, yang dimana sebenarnya menggambar atau menulis materi tersebut itu sebagai sarana untuk mempermudah kita dalam mempelajarinya, namun bukan untuk diperjualbelikan. Saya memiliki pengalaman, saya mau minta fotokopi dengan pelatih saya saja, itu sangat susah sekali dulur-dulur. Nah ini diperjualbelikan begitu saja. Ya kalau misalnya diperjualbelikan secara langsung, mungkin dengan saudara sendiri satu rayon ya, atau satu letting, pokoknya dia benar-benar tahu bahwa ini warga PSHT, itu saya rasa tidak masalah sih. Tapi kalau diperjualbelikan secara online seperti ini, karena sekarang banyak sekali seperti kaos, seperti atribut itu saja, itu bisa dibeli secara online, namun tidak dipergunakan untuk semestinya, justru malah untuk memprovokasi agar menciptakan sebuah permasalahan baru. Nah ini buku materi. Kemarin sempat juga ada video di mana dulur kita membagikan sebuah materi senam. Nah, akhirnya saya pun dengan dulur-dulur admin yang lainnya, selain melaporkan ke pihak YouTube, kita pun juga minta bantuannya kepada tim admin dari pengurus pusat. Nah alhamdulillah sekarang videonya sudah hilang. Namun ini untuk pembelajaran kita semua, bahwasanya pengurus
bukan berarti tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Sebenarnya pengurus pusat tahu dulur-dulur apa saja yang dilakukan oleh anggota-anggotanya, dan bahkan jauh-jauh hari itu sudah mengantisipasi hal-hal semacam ini. Bahkan sejak zaman Mas Tarmaji, atau bahkan ketika Mas Tarmaji sudah menghak patenkan hal-hal yang berkaitan dengan PSJT. Ini sebenarnya Mas Tarmaji pun pasti tahu bahwa akan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperjualbelikan hal-hal yang berkaitan dengan PSJT. Tapi pengurus pusat tidak sesaklek itu dulu-dulu. Untuk mempermudah para anggota atau warganya dalam mencari siswa dan menatributi para siswanya, mereka tidak melarang para penjual memperjualbelikan atribut yang berkaitan dengan PSJT, walaupun penjual tersebut bukan seorang warga. Ini memang terjadi di kampung dulu-dulu. Tapi apabila sudah melampaui batas seperti ini, saya rasa ini perlu ditindaklanjuti dulu-dulu. Karena ini berkaitan dengan ajaran, segala hal yang berada di internal PSJT yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain, kita rasa tidak patut untuk diperjualbelikan. Walaupun kita saja selaku anggota yang dulu pernah merasakan siswa, itu mengapalkan materi seperti aja ogah-ogahan dulu-dulu. Bagaimana dengan orang yang tidak tertarik dengan PSJT atau bahkan membenci PSJT? Saya rasa materi seperti ini, apabila seperti kasus sebelumnya ya, diposting di sosial media ya kan, di grup-grup rasis komunitas atau di grup-grup Facebook, sudah banyak terjadi, tapi saya rasa tidak akan banyak orang yang mau tahu akan materi atau ajaran yang telah mereka sebar ini. Tapi intinya, ini berkaitan dengan sumpah yang pernah kita ucapkan bersama-sama dulu-dulu. Tidak perlu kita bahas sumpah itu seperti apa. Intinya apabila kita sampai mengajarkan ajaran yang bukan kepada orang yang di situ saudara seorganisasi dengan kita atau saudara satu kecer dengan kita, pasti dulur-dulur akan tahu sendiri akibat yang akan kalian alami. Semoga menjadi pembelajaran buat kita dan orang-orang yang melakukan hal-hal tindakan yang di sini melanggar aturan di PSJT, atau mungkin suatu saat bisa terjadi di organisasi manapun. Semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita bersama, dan semoga kedepannya tidak terulang lagi dulur-dulur. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.